Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, tertulis sebuah peringatan yang jarang dibacakan dengan lantang. Peringatan tentang weton pahing, weton yang sering disalahpahami, dicap berat, bahkan dianggap membawa kutuk. Orang-orang yang lahir pada weton pahing kerap menjalani hidup dengan jalan yang tidak mulus sejak awal. Sejak kecil, hidup mereka seolah dipenuhi ujian yang datang silih berganti. Bukan ujian kecil, melainkan ujian yang menggerus mental, harga diri, dan keyakinan pada diri sendiri. Dalam keluarga, orang pahing sering dibanding-bandingkan, diremehkan kemampuannya, dianggap tidak menonjol. Di lingkungan sosial, mereka sulit dipercaya, kerap dijadikan kambing hitam, sering disalahkan meski tidak bersalah. Semua ini membuat banyak orang percaya bahwa pahing adalah weton yang dikutuk. Namun Primbon justru menyimpan rahasia yang berlawanan. Dalam lembaran tua yang ditulis para leluhur, disebutkan bahwa pahing bukan weton terkutuk, melainkan weton dengan energi panas yang belum matang. Energi pahing sangat besar, terlalu besar untuk kehidupan biasa. Maka sebelum energi itu stabil, hidupnya harus diguncang terlebih dahulu. Primbon menyebut pahing sebagai lintang panas sing kudu adhem lui disik. Bintang panas yang harus didinginkan sebelum bersinar. Inilah sebabnya orang pahing sering jatuh lebih dulu, sering gagal lebih dulu, sering dihina lebih dulu. Bukan karena nasib buruk, melainkan karena takdir besar tak boleh lahir dari jiwa yang lemah. Banyak orang pahing hidup dalam kesunyian batin. Mereka terlihat kuat dari luar, tapi menyimpan luka yang tidak terlihat. Mereka jarang mengeluh, namun memendam segalanya. Dan justru di sanalah rahasianya. Primbon kuno menegaskan, sing sabar nalika diremehake, bakal diangkat derajat nalika wektu wis teka. Siapa yang mampu bertahan saat diremehkan, akan diangkat derajatnya ketika waktunya tiba. Pada fase ini, pahing memang terlihat seperti pecundang di mata dunia. Namun alam sedang mengukir tulang punggungnya, sedang membentuk mentalnya, sedang menyiapkan jalan yang tidak semua orang sanggup menapakinya. Karena takdir pahing bukan sekadar cukup, melainkan berkuasa. Bukan sekadar kaya, melainkan disegani. Dan semua itu harus dibayar mahal di awal kehidupan. Bab ini adalah awal dari segalanya. Awal dari luka, awal dari hinaan, awal dari apa yang disebut orang sebagai kutuk. Padahal sejatinya, inilah proses lahirnya seorang sultan. Setelah seseorang dengan weton pahing tumbuh dalam hinaan dan kesalahpahaman, biasanya muncul satu bisikan paling menakutkan dalam hidupnya. Bisikan yang tidak datang dari musuh, melainkan dari orang-orang terdekat. Kamu itu kena kutuk leluhur. Kalimat ini sering terdengar pelan, namun menghantam batin lebih keras dari tamparan. Banyak orang pahing mulai percaya bahwa semua kesialan yang mereka alami adalah warisan dosa masa lalu. Warisan kesalahan leluhur. Warisan sumpah yang belum selesai. Dalam Primbon Jawa, memang tertulis bahwa garis leluhur pahing sering membawa ikatan karma kuat. Namun arti ikatan ini sering disalahpahami. Bukan kutuk untuk menghancurkan, melainkan tanggung jawab spiritual yang besar. Leluhur pahing biasanya adalah sosok-sosok kuat di zamannya. Pemimpin desa, tokoh berilmu, orang yang disegani namun kekuatan itu tidak selalu disertai kebijaksanaan. Maka, keturunannya, yang lahir dengan weton pahing, mewarisi energi mentah yang belum selesai disucikan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai warisan geni sing durung jinak. Api warisan yang belum dijinakan. Akibatnya, hidup orang pahing terasa panas. Emosi mudah meledak. Hati cepat tersinggung. Pikiran sulit tenang. Jika tidak sadar, api ini membakar diri sendiri. Inilah yang membuat banyak pahing jatuh berulang kali.
Namun disinilah rahasia besarnya. Semesta sengaja menguji Pahing lebih keras. Bukan karena benci, tetapi karena mereka dipilih untuk memutus rantai karma. Setiap penderitaan yang dialami Pahing adalah pembersihan, adalah pelunasan, adalah penguatan batin. Primbon menuliskan dengan tegas. Sing nandang luwih abot, bakal dadi tameng kanggo turune. Siapa yang menanggung paling berat, akan menjadi pelindung bagi keturunannya kelak. Maka saat orang Pahing merasa hidupnya seperti tidak adil, sebenarnya mereka sedang berdiri di persimpangan gaib. Jika menyerah, energi leluhur berubah jadi kutuk sejati. Jika bertahan, energi itu berubah menjadi berkah besar yang tak terhentikan. Inilah sebabnya banyak Pahing baru bangkit setelah jatuh paling dalam. Baru menemukan jalan setelah tersesat paling lama. Dan pada titik ini, mereka mulai sadar bahwa mereka tidak dikutuk. Mereka dipilih. Dipilih untuk menanggung lebih dulu, agar di kemudian hari, rezeki mengalir tanpa hambatan, dan nama mereka terangkat lebih tinggi dari yang pernah menghina. Bab ini adalah pengungkapan kebenaran pahit. Kutuk yang ditakuti itu sebenarnya ujian gaib yang disengaja oleh semesta. Dan tidak semua orang diberi kekuatan untuk melewatinya. Pada titik inilah kisah weton Pahing mulai terasa tidak masuk akal bagi logika manusia biasa. Saat hidup sudah terasa paling gelap, saat hinaan datang dari segala arah, justru di sanalah gerbang rezeki mulai terbuka perlahan. Primbon Jawa mencatat sebuah hukum gaib yang jarang dibahas. Nalika Pahing diremehake, energi langit mudhun tanpa suara. Saat Pahing diremehkan, energi langit turun tanpa suara. Artinya, semakin seseorang dengan weton Pahing dijatuhkan, semakin kuat getaran batin yang terbentuk di dalam dirinya. Dan getaran inilah yang menarik rezeki dalam bentuk yang tak terduga. Pada fase ini, orang Pahing biasanya mengalami pengkhianatan dari orang dekat, usaha ditertawakan, cita-cita dianggap mimpi kosong. Ucapan seperti, "Ngapain kamu bermimpi setinggi itu? Kamu itu siapa? Sudahlah, kamu gak akan jadi apa-apa." Kalimat-kalimat itu bukan sekadar hinaan. Dalam Primbon, itu disebut pemicu kebangkitan energi Pahing. Karena setiap hinaan meninggalkan luka. Dan setiap luka yang dipendam Pahing berubah menjadi tekad membara. Primbon menyebut fenomena ini sebagai geni sing lair saka isin. Api yang lahir dari rasa dipermalukan. Berbeda dengan weton lain yang bisa hancur oleh hinaan, Pahing justru menyerapnya. Diam, menunduk. Namun di dalam, sesuatu sedang dibangun. Dan ketika waktunya tiba, hasilnya mengejutkan semua orang. Rezeki Pahing jarang datang pelan-pelan. Ia datang mendadak, tidak masuk hitungan. Sering membuat orang lain heran. Bisa berupa kesempatan besar yang tak diduga. Pertemuan dengan orang berpengaruh. Jalan usaha yang sebelumnya tertutup. Banyak Pahing sukses tanpa restu sosial. Tanpa dukungan keluarga. Tanpa sorakan siapapun. Primbon menegaskan. Rezeki Pahing ora liwat jalur umum. Rezeki Pahing tidak lewat jalan umum. Itulah sebabnya, semakin mereka dihina, semakin jauh mereka melangkah dari jalur biasa. Dan justru di jalur itulah emas tersembunyi berada. Pada bab ini, orang Pahing mulai merasakan perubahan. Hati lebih tenang, pikiran lebih tajam, insting makin kuat. Mereka mulai sadar bahwa penderitaan kemarin bukan sia-sia. Bahwa semua ejekan, semua rasa malu, semua air mata, adalah modal awal menuju derajat yang lebih tinggi. Bab ini adalah titik balik. Dari korban menjadi pengendali. Dari yang ditertawakan menjadi yang diperhitungkan. Dan sejak saat itu, rezeki Pahing tak lagi bisa dibendung. Ada satu fase dalam hidup weton Pahing yang tidak semua orang bisa saksikan. Fase ketika penderitaan sudah cukup. Dan semesta mulai mengganti luka dengan wibawa. Pada titik ini,
Orang Pahing tidak lagi sibuk membuktikan diri. Mereka tidak berteriak tentang mimpi, tidak mencari pengakuan. Namun entah mengapa, orang-orang mulai memperhatikan. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai wektune lintang lungguh ing langit. Saat bintang duduk di langitnya, aura Pahing berubah perlahan namun pasti. Bukan aura keras, bukan pula sombong, melainkan tenang dan menggetarkan. Mereka yang dulu menghina, mulai merasa segan tanpa alasan jelas. Mereka yang dulu meremehkan, tiba-tiba menjaga ucapan. Dan mereka yang dulu mengabaikan, mulai mendekat dengan wajah penuh kepentingan. Inilah tanda awal aura sultan. Dalam primbon kuno, aura sultan bukan soal mahkota atau singgasana. Aura ini adalah gabungan dari mental yang sudah ditempa jatuh bangun, emosi yang terkendali, insting tajam hasil luka panjang. Pahing yang sampai di fase ini telah melewati api tanpa terbakar. Mereka telah belajar satu hal penting, diam lebih berkuasa daripada 1000 kata. Pada fase ini pula, rezeki mulai patuh. Bukan lagi dikejar, melainkan datang sendiri. Usaha yang dulu seret, mulai lancar. Nama yang dulu diremehkan, mulai disebut-sebut. Keputusan kecil membawa dampak besar. Primbon menulis, Pahing sing wis meneng, tembung dadi dawuh. Pahing yang telah tenang, ucapannya berubah menjadi perintah. Namun yang paling mengejutkan, orang Pahing tetap rendah hati. Karena mereka tahu, wibawa sejati tidak lahir dari balas dendam, melainkan dari pengendalian diri. Disinilah kesalahan banyak orang. Mereka mengira Pahing akan membalas hinaan masa lalu. Padahal justru di fase ini, Pahing sudah melampaui semuanya. Batin mereka sudah naik kelas. Tujuan hidup mereka tidak lagi kecil. Mereka tidak sekadar ingin kaya, tetapi ingin menguasai arah hidupnya sendiri. Primbon menyebut ini sebagai awal kekuasaan sejati. Kekuasaan atas diri, atas emosi, atas nasib. Dan siapapun yang pernah meremehkan Pahing, akan mulai sadar bahwa yang mereka hina dulu sedang berjalan menuju singgasananya. Bab ini bukan akhir. Ini adalah awal kebangkitan Sultan. Ada satu momen dalam perjalanan hidup Weton Pahing yang disebut Primbon sebagai titik pecah langit. Momen ketika semua kesabaran, semua luka, dan semua hinaan masa lalu akhirnya dibayar lunas oleh semesta. Pada fase ini, rezeki tidak lagi mengetuk pelan. Ia datang menghantam, deras, dan sulit dihentikan. Primbon Jawa menuliskan, Yen Pahing wis tekan wate sabar, langit embuka tanpa tutup. Jika Pahing telah mencapai batas kesabarannya, langit akan terbuka tanpa penutup. Rezeki yang datang pada fase ini bukan rezeki kecil. Bukan sekadar cukup untuk hidup, melainkan rezeki yang mengubah posisi hidup secara drastis. Orang Pahing yang sampai di bab ini biasanya mengalami lonjakan penghasilan yang tidak masuk akal, kepercayaan besar dari orang-orang berpengaruh, kesempatan emas yang datang bertubi-tubi. Menariknya, semua itu sering datang tanpa mereka kejar mati-matian. Seolah semesta berkata, sekarang giliranmu menerima. Primbon menyebut rezeki ini sebagai rezeki dawuh. Rezeki perintah. Datang karena sudah ditetapkan, bukan diminta. Pada fase ini, Weton Pahing mulai disegani bukan hanya karena kekayaan, tetapi karena ketepatan langkahnya. Apa yang mereka sentuh cenderung berhasil. Apa yang mereka putuskan sering tepat sasaran. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Rezeki Sultan Pahing bisa bertahan sangat lama, tetapi hanya jika pemiliknya tidak lupa daratan, tidak merendahkan yang lemah, tidak sombong atas masa lalu. Karena rezeki ini bukan hadiah biasa. Ia adalah imbalan spiritual. Primbon mengingatkan, sing ora eling asale, bakal dijupuk maneh berkahe. Siapa yang lupa asal-usulnya, akan diambil kembali berkahnya.
Inilah sebabnya banyak pahing yang benar-benar menjadi sultan sejati justru semakin rendah hati. Mereka membantu tanpa pamer, memberi tanpa perlu dikenal. Dan anehnya, semakin mereka memberi, semakin deras pula aliran rezeki yang kembali. Inilah hukum gaib pahing, rezeki mereka hidup, bergerak, berputar. Pada fase ini, orang-orang yang dulu menghina hanya bisa terdiam. Sebagian iri, sebagian menyesal, sebagian mencoba mendekat kembali. Namun pahing sudah tidak berada di level itu lagi. Batin mereka sudah tenang. Fokus mereka sudah jauh ke depan. Bab ini adalah puncak materi dan batin. Saat pahing tidak lagi sekadar selamat dari hidup, melainkan menguasainya. Namun masih ada satu bab terakhir. Bab yang menjadi peringatan. Bab yang menentukan apakah kejayaan ini akan abadi, atau hanya singgah sementara. Inilah bab terakhir. Bab yang tidak ditujukan untuk menakut-nakuti, melainkan mengingatkan. Dalam primbon Jawa kuno, setelah semua kisah tentang penderitaan, kebangkitan, dan rezeki Sultan Weton Pahing, selalu ada satu halaman penutup yang ditulis dengan tinta paling tebal. Isinya bukan ramalan. Bukan pula janji, melainkan peringatan keras. Aja tau ngina marang sing lintange durung munggah. Jangan pernah menghina orang yang bintangnya belum naik. Karena Weton Pahing adalah contoh paling nyata tentang hal itu. Orang Pahing memang sering tampak jatuh di awal hidup. Sering salah langkah. Sering tertinggal. Sering dianggap gagal. Namun Primbon menegaskan, jatuhnya pahing bukan tanda akhir, melainkan tanda pengumpulan tenaga. Masalahnya, banyak manusia terlalu cepat menilai, terlalu mudah meremehkan, terlalu berani mengucapkan hinaan. Dan disitulah hukum gaib bekerja. Primbon mencatat bahwa siapapun yang menghina dengan niat merendahkan, menertawakan penderitaan pahing, menghambat dengan kesombongan, tanpa sadar telah menanam karma ucapannya sendiri. Bukan pahing yang membalas, bukan pula leluhur, melainkan semesta itu sendiri. Ucapan iku donga, lan kanggo pahing, donga alam balik luwih cepet. Ucapan adalah doa, dan pada pahing, doa buruk sering berbalik lebih cepat. Sementara itu, pahing yang telah mencapai puncaknya justru tidak sibuk membalas. Mereka sudah melewati fase itu. Batin mereka tenang. Jiwanya luas. Pandangan hidupnya sudah melampaui rasa sakit lama. Pada fase ini, pahing menjadi sosok yang ditakuti tanpa mengancam, dihormati tanpa meminta, didengar tanpa berteriak. Inilah sultan sejati menurut Primbon. Bukan yang duduk di singgasana emas, melainkan yang tak bisa dijatuhkan oleh kata-kata. Bab ini juga menjadi pesan penting bagi pemilik Weton Pahing yang sedang menonton. Jika hidupmu masih berat, jika rezekimu masih terasa lambat, jika hinaan masih sering datang, jangan putus asa. Primbon menegaskan, selama Pahing tidak berubah jadi sombong, tidak berubah jadi pendendam, tidak lupa pada asal-usulnya, maka takdir sultan tidak akan dibatalkan, hanya ditunda. Dan penundaan itu justru membuat hasil akhirnya lebih besar, lebih kokoh, dan lebih menakutkan bagi yang pernah meremehkan. Bab ini adalah penutup, namun juga awal dari kehidupan baru bagi Weton Pahing. Dari yang dulu dihina, menjadi yang disegani. Dari yang disebut terkutuk, menjadi sultan yang ditakdirkan. Jika kisah Weton Pahing ini terasa mengena di hati Anda, jangan lupa like, share ke orang terdekat, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan rahasia Primbon dan kisah gaib lainnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga berkah menyertai langkah Anda.